Bekicot merupakan salah satu hewan yang biasa ditemukan di tempat-tempat yang lembab dengan ciri khas memiliki tempurung yang berfungsi untuk melindungi dirinya. Tempurung bekicot ini selalu menyertainya dimanapun hewan ini berjalan, seperti halnya yang juga terjadi pada siput dan kura-kura. Akhir-akhir ini ramai terjadi di masyarakat penjualan daging bekicot. Umumnya hewan ini dimasak dalam bentuk sate, sehingga lebih dikenal dengan nama sate bekicot. Masyarakat awam merespon fenomena tersebut dengan sikap yang berbeda-beda. Ada yang membeli dan mengkonsumsinya tanpa peduli apakah hewan bekicot ini halal atau tidak. Ada pula yang memilih untuk tidak membeli karena belum tahu status kehalalan hewan bekicot. Bahkan ada pula yang menganggap bahwa sate bekicot merupakan salah satu objek mata pencarian tersendiri yang dapat mencukupi keberlangsungan hidupnya dan keluarganya. Sebenarnya, halal atau haramkah mengkonsumsi bekicot menurut hukum Islam? Bekicot dalam istilah Arab biasa dikenal dengan nama halzun. Hewan ini oleh para ulama dikategorikan sebagai hewan yang menjijikan, sehingga termasuk hewan yang tidak halal alias haram. Hal demikian seperti yang dijelaskan dalam kitab Hayatal Hayawan Al-Kubro. Halzun membiasakan hidup di dalam tempurung yang keras. Hewan ini dapat ditemukan di pinggir lautan dan di tepi sungai. Hewan ini mengeluarkan sebagian badannya dari dalam tempurung kerangnya, lalu berjalan ke kanan dan ke kiri untuk mencari benda yang dapat ia makan. Ketika dia merasa berada di tempat yang lembut dan basah, maka ia akan membeberkan diri pada tempat itu. Dan ketika dia merasa berada di tempat kasar dan kering, maka dia akan mengurung dan masuk ke dalam tempurung kerang tersebut karena khawatir dari suatu yang menyakiti tubuhnya. Ketika dia berjalan, maka rumahnya juga bersamanya. Hukum mengkonsumsi hewan ini adalah haram, karena hewan ini dianggap hewan yang menjijikan menurut orang Arab. Berdasarkan referensi di atas, maka mengkonsumsi hewan bekicot adalah hal yang diharamkan, sebab bekicot tergolong hewan yang menjijikan menurut pandangan orang Arab. Sehingga meskipun sebagian orang ada yang menganggap bekicot sebagai hewan yang normal untuk dikonsumsi dan dianggap tidak menjijikan, maka penilaiannya sama sekali tidak mempengaruhi terhadap keharaman mengkonsumsi hewan bekicot secara umum. Ketika hewan tersebut diharamkan, maka hukum menjual sate bekicot seperti hal yang biasa terjadi di masyarakat juga merupakan hal yang diharamkan, sebab akan mengantarkan orang lain untuk melakukan keharaman atau i'anah alal maksiat berupa mengkonsumsi hewan yang haram dimakan. Pendapat di atas merupakan pandangan dalam madhab Syafi'i, seperti halnya yang dianut oleh mayoritas muslim di Indonesia. Sedangkan ketika menelisik status daging bekicot dengan berpijak pada madhab lain, rupanya masih terdapat ulama yang berpandangan bahwa bekicot bukan hal yang diharamkan. Misalnya seperti dalam pendapat Imam Malik seperti yang dikutip dalam kitab Al-Mudawwanah Al-Kubro. Imam Malik pernah ditanya tentang hewan yang ditemukan di tanah Maghrib atau Maroko yang biasa disebut dengan halzun. Hewan ini biasa berada di hutan belantara dan bergantungan pada pepohonan. Apakah hewan ini dapat dimakan? Beliau menjawab, "Aku berpandangan hewan tersebut seperti jarad atau belalang jika diambil dalam keadaan hidup lalu diseduh atau dimasak, sehingga menurutku mengkonsumsi hewan tersebut tidak masalah. Sedangkan ketika ditemukan dalam keadaan mati, maka tidak boleh dimakan." Namun meski begitu, sebaiknya bagi kita agar tetap berpijak pada pendapat madhab Syafi'i seperti yang dianut oleh umumnya muslim di Indonesia. Sebab dengan tidak mengkonsumsi bekicot, berarti seseorang konsisten dalam mengamalkan ajaran madhabnya, sekaligus sudah menjalankan husnul khuluq, yaitu adaptif terhadap masyarakat sekitar yang juga berpandangan bahwa bekicot itu haram, sehingga masyarakat tidak memberikan nilai buruk pada dirinya. Pendapat ulama yang memperbolehkan mengkonsumsi bekicot sebaiknya ditempatkan dalam tataran yang sesuai, misalnya ketika dalam keadaan terpaksa, seperti tidak ada makanan lain selain hewan bekicot. Dalam keadaan mendesak tersebut, ia dapat berpijak pada pendapat dalam madhab Maliki seperti yang dijelaskan di atas. Wallahu a'lam.